Berarti kita tahu bintangnya itu merupakan bintang sirkumpolar. Kenapa tahu gitu? Karena bintangnya nggak pernah tenggelam. Jadi baik itu udah naik ke kulminasi, terus dia turun ke bawah, dia tetap ada di bidang atas horizon. Ya, halo Pokers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk semuanya. Oke, pada video kali ini, mulai kita membahas beberapa soal yang lazim, dan ini materinya cukup sering membuat para newbie khususnya itu agak kebingungan. Cara plotting bintang melalui koordinat horizon dan ekuatorial. Oke. Lanjut aja. Nah, di sini untuk beberapa materi itu kan harusnya aku jelasin dulu di bagian materi ringkasannya, tapi ini langsung ke latihan. Jadi ini materinya aku jelasin sederhana aja, karena nanti materi dasar teorinya kan aku jelasin lebih jauh di bagian materi begitu. Nah, ini yang pertama ini tentang koordinat horizon. Nah, jadi di sini tuh di tata koordinat horizon, dia intinya menggunakan acuan lingkaran dasar yang dijadikan sebagai acuannya itu merupakan lingkaran horizon. Nah, lingkaran horizon itu yang mana? Lingkaran horizon itu horizon yang ini. Nih, dari lingkaran yang N, E, S, dan W ini merupakan lingkaran horizon yang di tengah-tengah ini. Nah, itu merupakan lingkaran horizon, dikatakan juga sebagai lingkaran besar, big circle-nya. Untuk yang lingkaran kecil itu berarti yang ada di sini garis lingkarannya, atau enggak yang di bawah sini, atau enggak yang di samping sini, tergantung bidang edar bintang, itu dikatakan sebagai lingkaran kecilnya. Nah, koordinatnya itu menggunakan format. Nah, formatnya itu adalah A dan H. A itu adalah azimut, dan H itu merupakan altitude ya. Jadi H itu ketinggian, altitude. Nah, azimut itu yang mana? Jadi azimut itu diukur ya dari panjang busur yang dihitung dari titik acuan utara yang ini. Nampak ya? Nah, ini. Nah, yang ini ya. Itu diarahkan ke arah timur. Ini timur, ya kan, dari searah jarum jam. Jadi anggap aja misal N itu jam 12, ini jam 3, jam 6, jam 9, jadi geraknya itu searah jarum jam. Dari sini ke sana. Nah, ini ke sana ya. Arahnya ini azimut. Sampai ke kaki bintang atau ke kaki kaki langit. Kaki langit itu maksudnya kaki di mana bintang itu ada itu. Nah, untuk yang itu azimut. Untuk yang altitude itu panjang busur yang dihitung dari kaki langit ya. Kaki langit tadi dari misalnya batasnya tuh di sini. Misal. Nah, sampai sini kaki langitnya di sini, bintangnya itu di sini. Jadi altitude itu dihitung dari titik zenit ataupun titik nadir ke arah kaki langit. Dimana altitude itu akan dinilai positif jika dia arahnya itu ke zenit, dan dia tuh nilainya negatif jika arahnya itu ke nadir. Nah, misalnya ini garisnya ke sini ya. Nah, ini kalau jelek nggak apa-apa, aku nggak pakai alat bantu, nggak ada busur juga. Nah, ini misalnya bidang edar bintang tadi ya, kayak gini kurang lebih batasnya ya, kurang lebih kayak gini. Nah, ini untuk si bintang kaki langit gitu. Oke. Kemudian kelemahan-kelemahannya apa? Pasti ada kelemahan dan keunggulan. Kelemahannya itu intinya kalau di koordinat horizon itu tergantung tempat di muka bumi. Jadi kayak misalnya pengamat ada di Jepang 1, pengamat 2 ada di Indonesia, itu tampilan tata langitnya, koordinat rasi-rasi bintangnya itu beda gitu. Karena beda posisi geografis. Dan juga tergantung waktu. Nah, misalnya di Jepang itu kan dia sama ya kayak waktu Indonesia Timur. Sedangkan yang di Jakarta waktu Indonesia Barat, nah itu waktunya beda. Itu kelemahannya. Jadi tergantung lokasi pengamatan. Nah, itu secara dasarnya teorinya. Oke, sekarang kita gambarin posisi bintang Hamal. Bintang Hamal itu Alpha Aries, rasi bintang Aries. Di koordinat misalnya itu altitude 135 sampai ke 20 misalnya. Nah, sebelum kita plotting ada beberapa poin-poin atau titik-titik yang penting, dan bagian yang penting ini namanya bola langit.
ya. Komponen bola langit itu apa aja? Yang pasti ada titik kardinal arah mata angin ya, arah mata angin. Yang ini, yang N, E, S ini south, W west, and north, ini E east, timur. Kemudian ada bidang horizon. Nah, bidang horizon ini akan menjadi penanda jika dia penanda dasar acuan kalau misalnya di koordinat horizon. Dan ini juga ada bidang horizon itu di koordinat yang lain, baik itu ekliptika atau koordinat ekuatorial. Nah, itu bidang horizon ya, hanya bidang tampak secara lateral dari arah N, W, E, dan S terhadap sekeliling pengamat. Nah, itu sampai ke ujung-ujung ufuk itu dikatakan sebagai bidang horizon. Kemudian ada namanya garis meridional. Nah, garis meridional ini merupakan garis hayal pembagi antara kutub utara atau arah N ke arah selatan melalui garis zenit. Zenit itu bagian atas kita, di bagian atas kepala gitu. Nah, ini garis meridional yang ini. Namanya garis meridional ya. Ini dari S zenit kemudian ke north ya, ini namanya garis meridional. Kemudian ada titik-titik lagi ya, kayak tadi ada zenit, ada nadir. Nah, ini zenit, ini nadir itu yang di bawah, zenit itu yang di utara atau yang di atasnya, yang di atas kepala kita. Nah, itu ya untuk praktis pengenalan bagian bawah langit dan dasar di teori di koordinat horizon. Oke, sebelumnya kita langsung plotting. Misalnya ini, mana ya? Aku hapus dulu. Nah, ini koordinat kita ada punya azimut 135 dan altitude 20. Nah, cara plottingnya gimana? Ingat tadi cara azimut itu dihitung dari N. Nah, N ke arah timur ya, ke arah timur atau ke arah jarum jam ya gitu. Tapi intinya tetap acuan itu ke arah timur. Nanti kalau misalnya diubah pun E nya di sini, E north-nya di sini, tetap arahnya ke sana mutarnya. Nah, ini kan N-nya di sini, jadi kita hitung 135. Dari sini N ke E ini kan 90. Nah, dari E ke S itu kan 180. Maka titik tengahnya itu diantara berarti sekitar di tengah-tengah. Aku anggap aja di sini ya 135. Nah, 135 di sini. Ini naik kaki langit, kaki langit sampai sini. Jadi hitungannya itu dari titik pusat. Nah, kita tarik garis ke sini. Kita garis ini nih, garis hayal, garis bantu aja ya, garis bantu. Jadi antara garis bantu KK dan N sudutnya itu 135 derajat. Nah, ini. Kemudian altitude 20 itu dihitung dari bidang horizon ke arah zenit. Nah, itu ke arah zenit ya, dia kan nilainya positif. Kalau negatif dia ke arah nadir. Nah, hitungannya itu dari sini ke sini, agak proporsional dikit lah ya. Nah, ini. Nah, kalau di sini 45, maka 20 tuh di sini berarti sekitaran di sini lah ya, aku anggapnya. Nah, di sini berarti bintangnya tuh ada di sini. Nah, ini bintangnya di sini. Nah, kalau kita tarik garis dari titik bintang tadi ke arah pusat, ini sudutnya itu sekitar 20 derajat. Nah, ini 135 azimut, altitude 20 derajat. Nah, kurang lebih untuk plotting koordinat horizon tuh kayak gitu. Bisa aja ini azimutnya lebih dari 180, misalnya kita buat itu 270. Ya udah, berarti dari N ke E ke S 180, 270 di sini ya, naik lagi ke sini. Nah, sini. Kelihatan banget sini nih, dari sini, altitude di situ misalnya. Nah, gitu ya. Untuk plotting koordinat horizon, kurang lebih kayak gitu. Apa nih, nggak bisa. Nah, oke, selanjutnya itu koordinat ekuatorial. Nah, untuk koordinat ekuatorial ini basicnya tuh cukup panjang. Jadi ini aku akan cari sekilas saja. Kalau misalnya lingkaran dasar yang dipakai, nah lingkaran dasar yang dipakai itu merupakan lingkaran ekuator langit. Nah, lingkaran ekuator langit. Cara tahu lingkaran ekuator langit itu dari mana? Dari posisi pengamat. Nah, misalnya kalau pengamatnya itu
apa ya, di ekuator pas gitu. Di ekuator pas berarti kan ekuator langit itu dari sini, dari Z ke nadir gitu. Dia kan ngebelah, jadi ada beberapa titik kardinal baru. Titik kardinal itu titik bagian-bagian yang di bola langit ya. Kalau yang di sebelumnya kan hanya ada ini. Nah, titik kardinal yang baru di koordinat ekuatorial itu ada namanya KLU, kutub langit utara, dan KLS, kutub langit selatan. Jadi selain ada S, ada juga KLS. Jadi kutub selatan dan kutub langit selatan, kutub utara dan kutub langit utara, kurang lebih kayak gitu. Gitu ya. Nah, tergantung dari apa ya, dari bintang posisi pengamat juga. Misal, kalau misalnya kita langsung ke soal ya, dia mati di wilayah 50 LU. 50 LU. Nah, caranya gimana? Ini kan lintang utara ya. Nah, kalau lintang utara, maka yang dinaikkan adalah KLU. Titik KLU-nya naikkan sebanyak 50 derajat, gitu ya. Nah, titik KLU-nya naikkan 90 derajat, kurang lebih ini 45. Sini lah ya. Nah, di sini. Nah, ini kan dari sini ke sini, ini merupakan 50 derajat. Maka tarik lagi garis dari tengah ke sini, dan KS-nya turun 50 LU, ini turun 50 yang di selatan, contohnya di sini. Nah, jadi digambar 50 ke bawah dari KLS, jadi KLS-nya turun di sini. Nah, ini KLS yang baru ya, ini aku hapus. Jadi KLU-nya naik 50, KLS turun 50 di bagian arah ke nadir. Nah, jadi diluruskan dari sini ke sini. Nah, ini garis bidang langitnya, tinggal digarisin aja dari W sini, ini ke sini. Kurang lebih gini lah ya, soalnya dia agak himpitan, agak himpitan gitu. Nah, gambar ekuatornya gimana? Jadi gambar ekuatornya di tengah-tengah antara KLU dan KLS. Nah, caranya juga sama. Ini dari zenit diputar ke sana 50. Kurang lebih lah ya, 50. Ini dari sini, dari nadir, arah putarnya ke sana. Misalnya 50 di sini. Nah, 50 derajat. 50 derajat. Maka ditarik lagi sama kayak tadi garisnya dari titik pusat. Ini titik pusat. Titik pusat ini bisa dibayangin sebagai pengamat ya, atau bumi. Bumi, pengamat, ya, pokoknya titik kita tuh mulai mengamati sebagai anggap aja individu yang ada di dalam bola besar gitu. Tarik lagi ke sini. Ini gambarnya kurang proporsional, sorry ya. Nah, gini. Terus lagi nanti gambar ekuator langit bidang putar apa? Bidang ekuator langitnya di sini. Nah. Ini sorry gambarnya jelek banget ya, soalnya susah pakai pen tablet, guys. Nah, gini. Nah, kurang lebih gini lah ya. Nah, ini bidang yang aku gambar ini namanya ekuator langit. Nah, ekuator langit ya, jadi tepat membelah 90 arah ke KLS dan 90 arah ke KLU. Nih. Jadi tepat pas di tengah-tengah. Oke, sampai sini dulu. Selanjutnya di sini dalam soal, di sini soalnya tuh pakai AR ya, AR deklinasi. Nah, jadi di koordinat ekuatorial, ya koordinat ekuatorial itu dia ada dua sistem koordinat. Jadi yang pertama itu RA-dek, ya. RA-dek, baru yang kedua itu ada HA-dek. HA-dek. Dek itu gambarnya kayak delta gitu. RA itu asensio rekta, AR kadang orangnya bilang RA ya. Ini HA itu Power Angel. Power Angel, kemudian ini asensio rekta. Nah, asensio rekta dan Power Angel. Umumnya bisa langsung dipakai asensio rekta, tapi itu kurang presisi. Jadi biasanya dipakai Power Angel untuk ngepasin jadwal pengamat gitu, karena di beberapa kondisi aslinya itu memang harus disesuaikan sama tanggal pengamatan dan jam pengamatan ya. Nah, di sini tanggal 11
siang local time. Ini local time itu waktu pengamat itu ya, kan kadang ada yang local time itu kayak misalnya ada WIB, WITA, WIT, nah itu dikatakan sebagai local time. Jadi hitungan patokannya kan dari Greenwich Mean Time, GMT plus berapa, GMT minus berapa gitu. Untuk menyesuaikannya kita bisa pakai bahasa LT, local time gitu. Nah, penggambarannya pertama itu kita harus penghitungan dulu. Nah, jadi penghitungan di sini nih kita apa ya, kayak ngukur dulu gitu beberapa selisih waktu antara solar day, sidereal day, nanti ke hubungan ke waktunya gimana gitu caranya. Nah, ada beberapa tips ya, ada beberapa tips yang mungkin apa ya, beberapa catatan. Jadi patokan tanggal hubungan waktu sidereal time ya, ada beberapa patokan sidereal time dengan waktu matahari solar day. Nah, ini apa ya, hubungan sidereal time dan solar day, solar time sama lah itu. Misalnya kayak tanggal 21 Maret itu jam 00, kita bilangnya apa ya, waktu matahari. Jadi waktu matahari WM itu sama dengan 12 waktu sidereal. Nah, aku buatnya di sini WM itu waktu matahari, solar time, dan sidereal time itu kasih kita kode WS ya. Nah, tanggal 21 Maret itu jam 0 WM sama dengan 12 WS. Kemudian tanggal berapa lagi? 22. Tanggal 22 Juni saat kondisi summer solstice itu jam 00 waktu matahari itu sama dengan jam 18 waktu sidereal. Kemudian tanggal 23 September itu jam 00 WM sama dengan jam 00 ya, buat WS. Nah, kemudian tanggal 22 Desember itu jam 0 WM. Jam 0 WM itu sama dengan 6 WS. Nah, ini tanggal yang wajib teman-teman ketahui dan hafal sebelum kita menggambar koordinat ekuatorial yang soalnya itu pakai kode tambahan, informasi tambahan berupa jam pengamatan dan tanggal pengamatan. Ini penting banget bisa tahu ini. Oke, ini setelah kita tahu, kemudian kita langsung ke soalnya aja ya. Ini kan gambarnya, posisi pengamatnya udah aku gambarin. Nah, posisi benda langit saat pengamat di 50 RU kurang lebih kayak gini tampilan. Nah, kita hapus dulu ya. Tadi udah di post kan, nanti kalau mau di post catat aja dulu. Ini aku hapus dulu ya guys. Oke, sudah terhapus. Ini sudah pas ya, tidak ada yang salah. Oke, kita mulai ke tahap. Tahap pertama itu kita cari dulu selisih 24 Februari ke tanggal yang 4 tadi. Solar day, solar time, waktu matahari tadi. Di sini yang paling dekat itu aku acuan ke vernal equinox. Acuan itu ke tanggal 21 Maret. Ya, 21 Maret 2021. Yang terdekat ya, vernal equinox yang itu tanggal yang terdekat dari tanggal 24 Februari ini. Nah, kemudian kita hitung perbedaannya. Perbedaan waktu atau perbedaan harinya berapa? Perbedaan hari dari 21 Maret ke tanggal 24 Februari. Nah, di sini perbedaan harinya tuh kalau dihitung berapa ya? Sekitar 25 hari ya, 25 hari. Ada 25 hari selang dari antara 24 Februari dengan 21 Maret. Itu ada 25 hari. Nah, tahap kedua kita kalikan 25 hari tadi itu dengan angka 4. Kenapa dikali? Karena perbedaan antara sidereal time sama perbedaan dari sidereal time sama solar day itu bedanya itu sekitar 4 menit gitu. Nah, jadi dia dikali 4 menit untuk bisa main gitu ya. Nah, perbedaan hari tadi dikali 4 menit. Hasilnya berapa? Jadi 25 hari ya ini.
25 hari dikali 4 sama dengan ada 100 menit ya, 100 menit. Atau kalau kita ubah ke jam itu jadinya sekitar 1H gini deh gambar, kadang biar nggak bingung sih, jadi saya buat 1H di atas pojok kecil, terus 40 menit. Nah, M ini pakai bahasa Inggris aja ya biar gampang. 1 hour 40 menit. Nah, itu pakai bahasa Inggris ya, untuk jam itu hour, itu minute, dan detik itu second. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan perbedaan waktu dalam satuan jamnya, tahap ketiga. Ini ada tahap ketiga ya. Tahap ketiga itu kita kalikan pada saat jam 0 LT, jam 0 local time, tapi yang pakai waktu matahari. Nah, jadi jam 00 WM tadi, WM sama WS tadi ya. Jam 0 WM acuannya itu local time yang ini, mana ya, ini sebelah siang ini, itu ubah dulu ke jam 00 waktu matahari. Nah, itu acuannya 00 matahari kan tadi tanggal 20, ini jam 00 WM itu tanggal 21 Maret kan. Nah, ini jam 00 WM 21 Maret. Nah, agar penyesuaian pada jam 0 LT itu kita nolkan jam 11 siang tadi itu di jam 0 kan juga sama, biar sama kayak jam waktu matahari, itu berarti dikurangi karena kan 4 Februari itu tanggal kejadiannya sebelum tanggal 21 Maret kan. Nah, sebelum 21 Maret. Lain halnya kalau misalnya aku pakai acuan tanggal 22 Desember, berarti tadi harusnya ditambah gitu. Kalau ini kan dia sebelum Maret, sebelum tanggal itu titik istimewa, jadi dikurangi. Jadi jam 00 WM tadi itu kan waktu siderilnya itu kan tadi jam 12 ya. Jadi untuk waktu local time-nya itu 12.00 atau 12H00M dikurangi 01H40M sama dengan ini hasilnya kurang lebih 10H 20 menit LT. Nah, berarti waktu matahari pada tanggal 24 Februari itu waktu siderilnya adalah 10H 20 menit local time. Nah, itu. Kemudian tahap yang terakhir, tahap 4. Tahap 4 itu kita sesuaikan ke tanggal tadi ke jamnya. Jamnya jam 11. Nah, kan jamnya jam 11, maka pada jam 11 local time tadi disesuaikan sama local time yang pakai jam 00 waktu matahari. Nah, disesuaikan ke sini. Caranya penyesuaiannya berarti tinggal tambah aja gitu. Pokoknya tahap 4 itu hanya menambahkan waktu pengamatan tanggal yang ada tadi di soal dengan waktu local time yang hasil penyesuaian dengan jam 00 waktu matahari tadi. Maka 10 hour 20 menit ditambah berapa nih jamnya, jam 11 tepat, 11 hour 00 hasilnya berapa ini, 21 hour 20 menit. Nah, ini tahap 4 atau jam, dikatakan ini sebagai LST, Local Sidereal Time. Nah, tadi LT disesuaikan sama penyesuaian LST sidereal tadi, yang mana di sidereal tadi WM sama WS-nya, di WM-nya disesuaikan, maka sudah jadi LST. Ini LST kemudian disesuaikan ke ke jam pengamatan, dapatlah ini LST akhir. LST akhir pada jam 11 siang. Local Sidereal Time, bintang kapela tadi itu jam 21.20 menit. Nah, selanjutnya gimana? Untuk dapatin HA, kan tadi aku bilang koordinat ekuatorial itu pakai koordinat HA deklinasi dan RA deklinasi kan. Untuk yang lebih bagus pakai HA, dia lebih bagus secara plottingnya lebih enak. Karena kalau RA itu dia penyesuaian ke titik bintang acuan Aries, dan di Aries itu kadang nggak beda. Di beberapa pemodelan pemodelan koordinat bintang aku lihat itu kayak di Stellarium, bintang Aries itu nggak tepat kadang di 0
0 RA, kadang dia ada di 2, kadang ada di tempat lain, biasanya di 2. Jadi nggak tepat gitu. Kadang juga RA itu dibilangnya titik himpitan antara ekuator sama ekliptika, tapi pas aku sesuaikan ke Stellarium, bintangnya beda jauh sama waktu pakai penyesuaian, pakai yang himpitan tadi, garis himpitan ekuator sama ekuatorial, titiknya di sini ya berarti ya. Ekuatorial, ini bidang ekuatorial sama bidang ekliptika, bidang ekliptika itu digambar lagi. Nah, kadang nggak sesuai gitu. Nah, jadi aku lebih menyarankan pakai HA deklinasi. Pakai HA deklinasi ya. Kalau misalnya jamnya ada, bagus pakai HA. Kalau nggak ada ya udah pakai yang, kalau nggak ada pakai ini, nggak ada pakai satuan waktu pengamatan yang ini, berarti kita bisa langsung aja sih pakai HA deklinasi. Pakai acuannya yang di sini. Nah, tapi di video ini aku pakainya yang HA deklinasi ya. Oke, selanjutnya pakai rumus LSP sama dengan HA ditambah RA. Ini rumus baku. Rumus baku untuk perhitungan lokal Sibelius time, Aurangel ditambah Sensio Recta. Nah, dapatlah nilai si LSP-nya. Untuk dapatin HA berarti LSP dikurang RA. Nah, ini HA-nya rumusnya. Oke, tahap 5, tahap terakhir, nentuin HA. HA sama dengan LSP. LSP-nya ini 21 hour 20 menit dikurang RA-nya berapa? RA-nya, oh iya guys, RA-nya, oh iya ini salah ya. Ini pakai koordinat yang sebelumnya. Sorry, aku belum ganti. RA-nya ini ya, koordinatnya di sini deh. RA sama dengan berapa ya? Misalnya aja lah 5 jam 18 menit dah. Terus deklinasinya aku lupa ganti, sorry ya. Di sini masih pakai koordinat origin. Deklinasinya berapa ya? Deklinasinya 46 deh, misalnya 46 derajat. Nah ini ya koordinatnya, koordinat si bintang Capella. Nah, RA-nya ini 5 hour 18 menit. 5 hour 18 menit. Hasilnya berapa? Bentar aku hitung. Oke, jawabannya 17 hour. Salah. Jawabannya ini 21 kurang 5, 17 ya. 17 hour 20 menit. Salah guys, salah, sorry. 20 ini 02 ya, sorry, 02. Jadi 21 kurang 5 itu 17, 20 kurang 18 kan 2 ya. Ini kita bisa buat aja sih 17 hour lah ya, kan jadi 2 menit itu nggak terlalu ngaruh banget. Jadi time HA-nya sama dengan 17 hour. Nah, sekarang kita udah dapat nih koordinat yang baru. Koordinat yang baru berarti aku buat di sini ya. Berarti HA-nya sama dengan 17 hour dan deklinasi sama dengan 46. Sekarang kita plotting ke sini. Nah, cara plottingnya, HA itu dia dihitung dari garis kulminasi. Ini garis kulminasi yang ini. Dimana dia itu garis kulminasinya dihitung ke arah barat. Ya, dihitung ke arah barat. Ini barat ya. Ini barat. Ini timurnya ya. Timurnya yang ini. Timurnya ini, ini baratnya. Dia dihitung dari arah barat. Kalau dihitung sebaliknya jadi minus. Jadi minus ya. Jadi hitungan kulminasi 24 jam. Hitungan dari sini ke barat sana, terus turun ke bawah ke sini, titik KLS, terus dia naik lagi ke bagian KLS ke titik kardinal timur, itu naik lagi ke titik KLU. Nah, itu cara peredaran bintangnya. Jadi dia kan bintangnya kan terbit dari timur dan tenggelam di barat kan. Nah, tapi perhitungan itu dari garis kulminasi ke arah barat itu mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam dan seterusnya. Jadi HA itu, aku ulangi lagi sekali lagi, aku tegaskan lagi, HA itu dihitung dari garis kulminasi ke arah barat, bukan ke arah timur ya guys, jadi ke arah barat. Sekarang kita plotting. 17 hour itu emang berapa derajat? Nah, cara kita kayak ngebagi
hitungan dari 360 derajat ke 24 jam. Jadi 1 hour itu nimbangnya itu 15 derajat. Karena 24 jam itu sama dengan berapa ya? 360 derajat. Nah, ini hitungan. Berarti kita tinggal kalikan aja sebenarnya. 17 hour ini dikali 15 kayak gitu. Ini kurang lebih hasilnya sekitar berapa ya? HA-nya berarti kalau diubah ke bentuk derajat menit, detik, busur, itu HA-nya jadi sekitar 255 derajat. Nah, ini ya hitungan hal yang baru. Aku kasih garis aja gampang. Nah, ini. Oke, sekarang kita plotting ya. HA. Pertama kita hitung dulu deklinasinya. Dari deklinasi itu merupakan perhitungan sama kayak altitude, tapi bedanya dia pakai garis. Deklinasi itu pakai garis acuan ekuatorial, ekuator si apanya bawah langit. Nah, ini ekuatornya kan di sini. Ini ekuator. Ini ekuatornya di sini. Nah, ini 346, berarti positif. Arahnya ke KLU. Nah, asumsi kalau di sini 50, 46 kan masih di bawah sini ya, berarti garisnya itu masih di bawah garis zenit. Misalnya aku buat di sini lah, sini, ya kan. Terus ini masih 50, 46, ini kan 50 ke sini. Terus sisanya ke sini berarti 40 kan. 40 masih ada 6 derajat, berarti 6 derajat di atas nol. Berarti dia bidangnya di sini. Kurang lebih gitu ya. Nah, ini gambarnya nggak proporsional, jadi just make an assumption aja ya guys. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, ini soal ini gambarnya harusnya ke bawah lagi. 50, ini 45, 50 di sini. Pokoknya, tapi intinya kurang lebih kayak gitu ya. Biar ini cuma dapat gambarnya aja gitu. Nah, di sini itu salah deh. Nah, sini dah. Nah, ini 46. Ini 46. Sekarang kita tarik garisnya. Ini namanya bidang edar bintang. Mana ya? Asumsi aja lah ya. Harusnya di sini bisa di sini. Nah, ini. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ini berarti bidang edar bintang Capella. Ini kita baru gambar bidang edarnya dulu dari acuan deklinasi. Sekarang kita gambarin dari hour angle-nya. Jadi hour angle-nya dari garis kulminasi ke arah barat. Nah, dari arah barat berarti ini di titik kulminasinya, arah baratnya tuh ke sini berarti. Ini arah baratnya. Kalau dari sini ke sini 90 derajat. Dari sini ke sini ini berapa ya? Sekitar 90 derajat. Naik lagi. Sini 270. Berarti 270 di kan 255. Ada di sekitar sini. Ini hanya asumsi aja ya. Sekitar 255 itu ada di sekitar bintangnya ada di sini. Nah, dari sini. Oke, udah gitu aja. Berarti kita tahu bintangnya itu merupakan bintang sirkumpolar. Kenapa tahu gitu? Karena bintangnya nggak pernah tenggelam. Jadi baik itu udah naik ke kulminasi, terus dia turun ke bawah, dia tetap ada di bidang atas horizon. Itu dikatakan sebagai bintang sirkumpolar. Bintang bermateri. Dari bintang Capella ini, pengamatan kita di bintang 50 LO pada jam 11 siang 24 Februari 2001, bintang tadi baru saja terbit, tapi dia merupakan bintang sirkumpolar. Jadi bintangnya itu adalah yang kelihatan penuh. Jadi, dia nggak tenggelam, bintangnya tidak pernah tenggelam. Jadi dia tergolong sebagai bintang sirkumpolar. Tapi dia bintangnya baru terbit ya, baru turun dari kulminasi bawah, terus dia baru naik lagi. Nah, di sini. Jadi bintangnya baru terbit. Dia timurnya kan di sini kan. Nah, kurang lebih kayak gitu hitungannya. Mungkin penjelasannya sudah selesai. Barangkali teman-teman masih bingung, yang masih bingung kali
mengenai cara plotting koordinat tata koordinat ekuatorial, boleh di komentar ke bawah, bilang gitu, mau request plotting apa gitu. Misalnya teman-teman punya koordinat tertentu, Kak misalnya plotting dong bintang ini, AR-nya sekian, deklinasinya sekian, pengamatan pada pukul sekian, tanggalnya sekian, di bintang pengamatnya sekian sekian sekian. Coba digambarin gimana. Nah boleh banget, boleh request, teman-teman boleh request koordinat bintangnya apa, biar di plotting, biar nanti makin banyak video untuk plotting tata koordinat, biar makin paham gitu. Karena materi astronomi itu harus banyak diulang, dilatih terus gitu. Jadi biar kebayang gitu sensenya, feelnya, cara ngejawab soalnya gitu, dapat alur kronologi berpikirnya tuh kita dapat gitu, sama soalnya gitu. Nah mungkin cukup sekian penjelasannya. Kalau misalnya kepanjangan, mohon maaf, kadang jika gambarnya jelek, aku mohon maaf ya. Oke, nah sudah selesai. Terima kasih jika sudah menonton videonya sampai habis. See you in the next video. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.